Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah dasar-dasar keilmuan tentang materi sebagai berikut. Jadi jangan di-skip, tonton sampai habis ya. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang perkembangan keilmuan di dunia Islam pada zaman klasik. Kelompok 6 terdiri dari 3 orang, yaitu Fitri Rahayu, Ilma Khairunisa, dan Winda Handayani. Perkembangan keilmuan di dunia Islam dibagi menjadi 4 masa, yaitu 1. Perkembangan keilmuan pada masa Rasulullah SAW. 2. Perkembangan keilmuan pada masa Khulafaur Rasyidin yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan yang materi ketiga atau masa yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pada masa Bani Umayyah yang akan disampaikan oleh sahabat saya, Winda Handayani. Dan yang terakhir yaitu perkembangan keilmuan pada masa Bani Abbasiyah yang akan disampaikan oleh Fitri Rahayu. 1. Perkembangan keilmuan pada masa Rasulullah SAW. Dengan turunnya wahyu itu pada Nabi Muhammad SAW telah diberikan tugas oleh Allah supaya memberi peringatan dan pengajaran kepada seluruh umat manusia sebagai tugas suci, tugas mendidik dan mengajarkan. Semuanya itu disampaikan dan diajarkan oleh Nabi mula-mula kepada kerabatnya dan teman sejawatnya dengan sembunyi-sembunyi. Setelah banyak orang yang memeluk Islam, lalu Nabi menyediakan rumah Al-Arqam dan Abil Arqam untuk tempat pertemuan sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya. Di tempat itulah pendidikan Islam pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Di sanalah Nabi mengajarkan dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam kepada sahabat-sahabatnya dan membacakan wahyu-wahyu Al-Quran kepada para pengikutnya, serta Nabi menerima tamu dan orang-orang yang hendak memeluk agama Islam atau hanya sekedar menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Bahkan di sanalah Nabi beribadah sholat bersama sahabat-sahabatnya. Perkembangan keilmuan pada masa Rasulullah SAW dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Perkembangan keilmuan pada masa Rasulullah SAW pada periode pertama atau disebut juga periode Mekah. Pada intinya, pendidikan dan pengajaran yang diberikan Nabi selama di Mekah ialah pendidikan keagamaan dan akhlak, serta menganjurkan kepada manusia supaya menggunakan akal pemikirannya, memperhatikan kejadian manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta sebagai anjuran pendidikan akaliyah dan ilmiah. Mahmud Yusuf dan dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam menyatakan bahwa pembinaan pendidikan Islam pada masa Mekah meliputi 1. Pendidikan keagamaan, yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata, jangan dipersekutukan dengan nama berhala. Yang kedua, pendidikan akaliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta.
Yang ketiga, pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. Dan yang terakhir, pendidikan jasmani atau kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediaman. Yang kedua yaitu periode Madinah. Pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad SAW juga mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Cara Nabi melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan agama Islam di Madinah adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Kedua, pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. Ketiga, pendidikan anak dalam Islam. Kedua, perkembangan keilmuan pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi wafat, sebagai pengganti Nabi atau pemimpin umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat setelah Nabi wafat untuk menggantikan Nabi dan melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan pemerintahan. Perkembangan keilmuan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu dibagi menjadi 4 masa, yaitu pertama pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan yang ketiga pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perkembangan keilmuan pada masa Khulafaur Rasyidin mempunyai pusat-pusat pendidikan, yaitu pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu 1. Mekah. Guru pertama adalah Mu'idz bin Jabal yang mengajarkan Al-Quran dan fikih. Yang kedua, di kota Madinah, sahabat yang terkenal adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya. Ketiga, di kota Basrah, sahabat termasyhur adalah Abu Musa al-Asy'ari. Dia adalah seorang ahli fikih dan Al-Quran. Yang keempat, yaitu kota Kufah, sahabat yang terkenal Ali bin Abi Thalib dan Abu bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengajarkan Al-Quran, ahli tafsir, hadis, dan fikih. Yang kelima adalah kota Damaskus atau Syria. Setelah penduduknya banyak beragama Islam, maka Umar bin Khattab mengirim 3 orang ke negara itu. Yang dikirim adalah Mu'adz bin Jabal ke Palestina, Ubaidah di His, dan Abu Dardah di Syria. Yang keenam yaitu kota Mesir. Sahabat mula-mula mendirikan madrasah dan menjadi guru di Mesir adalah Abdullah bin Amru bin Ash. Ia adalah seorang ahli hadis. Kurikulum yang dikembangkan pada masa Khulafaur Rasyidin, pada umumnya pelajaran yang diberikan guru kepada murid-murid seseorang demi seseorang, baik di khutam atau di masjid. Pada tingkatan menengah dan pada tingkatan tinggi, pelajaran diberikan guru dalam suatu halaqah yang dihadiri oleh pelajar serta secara bersama-sama. Ilmu-ilmu yang diajarkan pada khutam pada mula-mulanya adalah dalam keadaan sederhana, yaitu belajar membaca dan menulis, membaca Al-Quran dan menghafalkannya, dan belajar pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan sebagainya. Dan pada masa
Umar bin Khattab di Kutab, beliau menginstruksikan kepada anak-anak agar diajarkan berenang, mengendarai kuda, memanah, membaca dan menghafal syair-syair mudah dan peribahasa. Sedangkan ilmu-ilmu yang diajarkan pada tingkat menengah dan tingkat tinggi terdiri dari 1. Al-Quran dan tafsirnya, 2. Hadis dan mengumpulkannya, 3. Fikih atau tasyri'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Handayani, saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, ilmu pengetahuan ada pembidangan, yaitu 1. Ilmu pengetahuan bidang agama, yang kedua ilmu pengetahuan bidang sejarah, yang ketiga ilmu pengetahuan bidang bahasa, dan yang keempat ilmu pengetahuan bidang filsafat. Pusat pengajaran pada zaman Bani Umayyah terletak di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, dan Granada. Ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman Bani Umayyah yaitu meliputi 1. Al-Ulumus Syariah, 2. Al-Ulumul Lisaniyah, 3. Tarikh, 4. Ilmu Qiraat, yang kelima ilmu tafsir, yang keenam ilmu hadis, yang ketujuh ilmu nahwu, yang kedelapan ilmu bumi, dan yang kesembilan al-ulumud dahilah. Adapun tokoh atau ilmuwan muslim pada zaman Bani Umayyah yaitu 1. Dalam ilmuwan dalam bidang bahasa ada Imam Sibawayh, 2. Ibnu Malik, Ibnu Sayyidi, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Haz, Abu Ali Al-Isbili, Abu Al-Hasan Ibnu Usfur, Abu Hayyan Al-Garnati, Al-Farisi Al-Juzaz. Ilmuwan atau tokoh dalam bidang sastra yaitu Qais bin Mulawah, Jamil Al-Uzri, Al-Ahtal, Umar Ibnu Abi Rubi'ah, Al-Farazdak, Ibnu Al-Jarir. Yang ketiga, tokoh atau ilmuwan dalam bidang tafsir ada Mujahid Al-Adhaq bin Abu Rabah, Ikrimah, Qatadah, Sa'id bin Jubair, Masruq bin Al-Azda, Wahab bin Munabbih, Abdullah bin Salam, Abdul Malik Ibnu Juraid Al-Maliki. Dan yang paling pertama, tokoh atau ilmuwan dalam bidang tafsir yaitu Ibnu Abbas. Yang keempat yaitu ilmuwan atau tokoh muslim di bidang ilmu hadis yaitu Muhammad bin Syihab Al-Juhri dan Abu Jubair. Tokoh atau ilmuwan dalam bidang fikih ada Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Tokoh atau ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah dalam bidang ilmu filsafat yaitu ada Abu Bakar Muhammad bin Al-Syaikh, Abu Bakar bin Tufail, ada Ibnu Rusyid. Yang ketujuh ada tokoh atau ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah dalam bidang ilmu musik atau kesenian yaitu ada Hasan bin Nafi. Adapun karakteristik pendidikan pada masa dinasti Umayyah yaitu 1. Bersifat Arab, yang kedua berusaha meneguhkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul, yang ketiga prioritas pada ilmu-ilmu nakliyah dan bahasa, dan yang keempat menunjukkan perhatian pada bahan tertulis sebagai media komunikasi. Adapun tempat-tempat pendidikan pada masa dinasti Umayyah yaitu kota, masjid, majelis sastra, pendidikan istana, madrasah Damsyik yaitu di Syam, dan madrasah Fistat yaitu di Mesir. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah muncul diawali dengan Abu Abbas Asy-Syaraban yang menggulingkan kekhalifahan Bani Umayyah dengan membawa corak baru dalam perkembangan sosial dan budaya pada masa itu. Kegemilangan yang dicapai umat Islam pada masa Abbasiyah telah mengukir sejarah yang dikenal dengan zaman keemasan Islam yang meliputi segala bidang terutama ilmu pengetahuan, ekonomi, dan administrasi pemerintahan. Faktor-faktor yang mendukung kegemilangan pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal yaitu faktor dari dalam ajaran Islam itu sendiri yang mendorong manusia untuk mematuhi ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 9. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar ajaran Islam, yaitu akulturasi kebudayaan, munculnya usaha penterjemahan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab, adanya mawali atau yang disebut dengan orang-orang yang baru masuk Islam bukan dari keturunan Arab atau bekas budak, adanya perhatian dari pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, tersedianya fasilitas-fasilitas yang mendukung, stabil dan majunya ekonomi, dan minat masyarakat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Sistem pendidikan pada masa Bani Abbasiyah yaitu terbagi menjadi 3, kurikulum, metode pengajaran, dan lembaga pendidikan. Di mana kurikulum terbagi menjadi 3 tingkatan, tingkat sekolah rendah, tingkat menengah, dan tingkat perguruan tinggi. Metode pengajarannya yaitu metode lisan, hafalan, tulisan, dan debat. Lembaga pendidikan Islam pada saat itu yaitu kutab, pendidikan rendah di istana, toko-toko buku, rumah-rumah ulama majelis, badiah, rumah sakit, dan observatorium, perpustakaan, masjid, khan, ribat, dan pada akhirnya berdiri madrasah-madrasah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah. 1. Dalam bidang fikih, yaitu yang membahas hukum syariah dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, baik ibadah maupun muamalah. Tokoh yang berperan sangat penting yaitu yang sering disebut dengan 4 imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. 2. Bidang teologi. Aliran-aliran teologi atau bidang filsafat ketuhanan berkembang pada masa ini seperti Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. 3. Bidang ilmu bumi dan ilmu falak. Dalam abad 10 Masehi, yaitu pada pemerintahan Al-Ma'mun Al-Khwarizmi, bersama dengan asistennya telah berhasil membuat sebuah peta dunia. Mereka telah menemukan bahwa bumi bukan datar seperti tanggapan orang Eropa. Al-Khwarizmi mengatakan bahwa bumi itu bundar, dan ilmuwan yang terkenal dalam bidang ilmu bumi dan ilmu falak yaitu Al-Biruni yang menemukan pergerakan bulan mengelilingi bumi dan penemuan globe. 4. Bidang kedokteran. Tokoh yang berperan penting dalam bidang kedokteran yaitu Ar-Razi dan Ibnu Sina. Ar-Razi adalah tokoh pertama yang membedakan antara penyakit cacar dengan measles. Kemudian Ibnu Sina yang berhasil menemukan sistem peredaran darah manusia. Di antara karyanya ialah Al-Qanun fi Al-Tib yang merupakan ensiklopedia kedokteran paling besar di dalam sejarah.
5. Bidang optika. Dalam bidang optika yaitu Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Menurut teorinya yang kemudian terbukti kebenarannya, beliau berpendapat bahwa bendalah yang mengirimkan cahaya ke mata. 6. Bidang kimia. Dalam bidang kimia terkenal nama Jabir Ibnu Hayyan. Dia berpendapat bahwa logam seperti timah, besi, dan tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan mencampurkan suatu zat tertentu. 7. Bidang matematika. Dalam bidang matematika terkenal Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi yang juga mahir dalam bidang astronomi. Dialah yang menciptakan ilmu aljabar dan penemu angka 0. 8. Bidang filsafat. Tokoh-tokoh terkenal dalam bidang filsafat antara lain Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Namun, tokoh yang sangat terkenal dan berperan penting dalam filsafat yaitu Al-Farabi, di mana dia mempertemukan dua pendapat filsuf Plato dan Aristoteles. Dan yang terakhir yaitu 9. Bidang sejarah. Dalam bidang sejarah dikenal nama Al-Mas'ud. Dia juga ahli dalam bidang ilmu geografi. Di antara karyanya adalah Muruj al-Zahab wa Ma'adin al-Jawahir. Jadi kesimpulan dari seluruh materi yang telah kami paparkan yaitu pada dasarnya pendidikan dari zaman ke zaman terus berkembang. Hanya saja pola, lembaga, dan caranya saja yang berbeda. Perkembangan keilmuan sangat dipengaruhi oleh keadaan politik, ekonomi, dan keamanan di suatu peradaban yang berkaitan sebagaimana yang terjadi pada Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana perkembangan keilmuannya tidak berkembang secara signifikan karena keadaan saat itu yang terlalu berfokus pada keadaan negara tersebut yang dipengaruhi oleh terancamnya keamanan di peradaban pada waktu itu. Mungkin sekian materi yang dapat kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.